Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Tanwirul Islam Jaipak ya, Jaifak. Mas Agus Effendi, Mas Agus Effendi SH. Yang saya hormati siapa Mas? Beliaunya Ustadz Mutadir, rekan-rekan dari Dinas Pertanian, Bu Kepala Bidang Penyuluhan, Bu Nurul Fatimah, kemudian Bu Nining dari Koordinator Penyuluh KJF, dan Bu Kiki, Kepala BPP Sampang, serta para siswi SMK Jaifak yang saya cintai. Saya nggak tahu ini manggil anak-anak, adik-adik, panggil apa ya, anak-anak, karena saya sudah tua. Adik-adik terlalu muda. Jadi yang adik-adik para siswa-siswi SMA Jaifak yang saya cintai, sekali lagi marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat ilahi Robbi yang telah melimpahkan segala rahmat nikmatnya sehingga pagi hari ini kita bisa bertemu di aula yang cukup besar. Pertanian tidak punya aula seperti ini. Aula yang cukup besar dan representatif dan sangat barokah ini. Mudah-mudahan dari tempat inilah kita bisa melangkah lebih baik lagi ke depan. Adik-adik sekalian, hari ini ada beberapa hal yang ingin saya informasikan. Saya yakin tadi pembawa acara sudah menyampaikan materi pada hari ini. Jadi kalau saya yakin yang menggagas acara ini sudah melompat jauh ke depan. Karena di era 5.0, kita era 4.0 baru mulai. Di pertanian bisa, semua di dunia sudah menerapkan ini. Nah, saya ingin sedikit cerita terkait dengan perjalanan pertanian, karena sebagian besar masyarakat atau penduduk Sampang ini adalah petani. Kira-kira di antara sekian ini adik-adik ada enggak yang orang tuanya petani? Coba angkat tangan. Ngaco. Wah, sama. Saya juga anaknya petani. Sama, saya juga anaknya petani. Orang tua saya petani, tidak bisa baca tulis. Saya bersyukur bisa sekolah sampai kuliah lulus, kemudian bisa kerja, dan sekarang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat Sampang, walaupun aslinya tadi sudah disampaikan dari Banyuwangi. Waktu saya, tenaga saya, pikiran saya hanya untuk masyarakat Sampang. Nah, adik-adik sekalian, sedikit saya ceritakan. Dunia sekarang, kalau kita mengikuti dunia sekarang itu, kalau Pak Jokowi bilang ke depan gelap. Artinya apa? Sudah nggak menentu. Ekonomi juga seperti itu. Yang paling parah adalah pangan. Ada enggak yang adik-adik ini mungkin satu hari atau mungkin 2 hari, 1 hari tidak pernah makan? Nggak ada kan? Semuanya pasti pagi, siang, malam, atau sore makan.
Bahannya dari mana? Dari petani. Petani dari mana? Dari sawah. Sawahnya itu diapakan? Dikelola. Apa tanah tok? Tidak. Jadi bertani itu satu sumber dayanya. Ada tanah, ada air, kemudian ada orangnya yang bertani, kemudian ada teknologinya. Sekarang kalau tanah tidak subur bisa dipupuk, tetapi kalau air kurang dari mana? Nah, yang ingin saya sampaikan ke adik-adik sekalian, bahwa alam kita ini sudah mulai tidak bisa diprediksi karena perilaku manusia. Coba, ketika nyetel TV yang terjadi apa? Di mana-mana berita banjir. Di mana-mana berita longsor. Kalau nggak seperti itu, besok sebentar lagi kekeringan. Kemana larinya air? Makanya kita harus bisa bagaimana mengelola air itu dengan baik. Bagaimana tanah kita itu bisa menghasilkan tanaman yang sehat. Nah, saya dengan teman-teman hanya ingin mengenalkan adik-adik sekalian ini bagaimana pertanian itu menjadi ujung tombak kehidupan semua makhluk, terutama manusia yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena menghasilkan bahan pangan. Nah, bahan pangan kita inilah tidak hanya padi, jagung, kedelai, tetapi juga ada sayur, ada buah, ada ikan, ada daging. Semuanya ada di pertanian. Nah, apa yang terjadi sekarang? Adik-adik sekalian tahu beberapa waktu yang lalu di Sampang juga banjir. Nanti sebentar lagi di tempat yang di tengah sana biasanya sudah dikirim truk tangki yang isinya air. Ini menunjukkan bahwa air merupakan sumber kehidupan. Tanpa air semuanya nggak bisa tumbuh. Dan air sumber penghidupan. Dengan air kita bisa memproduksi padi, jagung, beras, dan lainnya. Di kesempatan ini, dengan launching Tanwis Go Green, artinya apa? Go Green ini bagaimana kita menyelamatkan lingkungan kita. Jadi lingkungan kita kalau kita bicara pertanian, ya sawah kita, pekarangan kita, ladang kita, tegal kita. Bagaimana bisa aman dan selamat. Kemudian bagaimana dengan era yang 5.0? 5.0 itu artinya semua permasalahan ini akan dipecahkan atau dicarikan solusi atau diselesaikan melalui pemikiran manusia dan AI, Artificial Intelligence, robot. Ke depan itu nanti seperti itu. Banyak robot-robot yang bisa menggantikan tugas manusia. Kalau kita belum. Tetapi kalau yang sekarang terjadi, kita ini menyelesaikan permasalahan dengan teknologi dan inovasi. Jadi adik-adik sekalian, orang tua kita, ayah dan ibu kita, kemarin usahanya luar biasa dengan cara mencangkul, kemudian mungkin nyewa traktor dan lainnya untuk menghasilkan gabah, jagung dijual untuk membiayai kita. Sekarang ini saya tanya, ada enggak di antara siswa-siswi ini yang bercita-cita pengen jadi petani? Ada enggak? Kalau ada coba jujur. Faktanya sekarang ini nggak ada anak muda yang mau bertani. Betul enggak? Satu, kotor. Ya, kotor karena celot. Tiap hari kumpul celon, bawa celatong. Yang kedua, terlalu lama. Mau panen itu tunggu 4 bulan.
Padahal kita tiap hari butuh duit. Makanya seringkali anak-anak muda mungkin ke kota, ya, jadi mungkin pelayan toko dan lainnya per minggu dapat gaji. Nah, kalau bertani itu 1 kotor, 2 lama, 3 mungkin tidak menjanjikan. Artinya tidak menjanjikan apa? Ketika sudah berupaya maksimal, tahu-tahu banjir. Sudah, tanaman rusak semua, nggak panen. Ketika sudah terbit, mau tua, tahu-tahu banyak kedik. Dimakan burung, habis nggak panen. Nah ini artinya tidak menjanjikan. Tetapi ada pertanian yang sangat menjanjikan. Kemudian ada pertanian yang nggak perlu nyentuh tanah. Nah ini yang ingin saya tularkan. Ingin ini teman-teman ini nanti. Kalau Pak Agus selaku kepala sekolah punya program ingin gandeng pertanian, mengenalkan pertanian kepada adik-adik sekalian, bukan berarti adik-adik ini harus nyangkul di sawah. Bukan berarti adik-adik itu harus bawa air kemudian nyiram tiap hari. Tidak. Kita akan mengenalkan smart farming di era 4.0. Nah itulah teknologi dan inovasi. Makanya adik-adik sekalian seringkali melihat ada rekan-rekan kita yang menanam di atas di dalam paralon yang dikenal dengan hidroponik. Jangan dikira yang seperti itu pekerjaan yang sia-sia, artinya tidak menghasilkan. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa menambahi kalau ingin nambahkan nanti di Banyuates ada ibu namanya Bu Ahyani ya Bu ya. Itu mengembangkan itu sekarang pasarnya di Surabaya sana. Kalau orang-orang biasa menghasilkan barang yang sama harganya 10.000 per kilo, Bu Ahyani bisa 50.000 per kilo. Karena apa? Karena itu tadi penanaman itu tidak langsung di sawah tetapi di greenhouse. Kemudian Pak Muhajir ini kalau biasanya adik-adik ke mana ini ke Indomaret ada sayur yang dikemas plastik tulisannya Yur Sayur itu punyanya Pak Muhajir ya Bu ya. Pak Muhajir 1 ikat berapa itu harganya? Berapa? 12.000. Coba ke pasar berapa? Bawa 12.000, bawa uang 12.000 sudah dapat banyak, tapi beda. Kalau yang di Pak Muhajir itu bersih. Tapi kalau yang di pasar kadang-kadang ada celotnya, ada tanahnya dan lainnya. Kemudian banyak yang lubang-lubang karena dimakan ulat. Kalau yang ini tidak. Nah, adik-adik sekalian, di pondok pesantren Tanwirul Islam ini banyak peluang sebenarnya. Satu untuk sekedar hobi, ketimbang nganggur nanti ngerawat tanaman. Hasilnya, kalau tanaman itu nanti tanaman organik, bisa jadi itu tadi, 1 batang itu bisa 12.000. Atau 1 kilo bisa sampai 30.000. Sangat mudah, sangat murah. Nah inilah yang ingin kita kenalkan. Sebenarnya seandainya ada tayangan, nanti mungkin tak kirimkan ke Pak Agus. Nanti biar mungkin dalam atau pada saat Pak Agus kalau memang nanti kita ada kerjasama untuk memberikan materi kepada siswa-siswi, teman-teman bawa videonya biar tahu caranya sejak mulai persiapan sampai menghasilkan. Tidak hanya teori, nanti diajari bagaimana praktek di lapangan. Tidak hanya menanam, bagaimana menyiapkan pupuknya dan lainnya. Lah ini yang kita harapkan di Tanwirul Islam ini nanti menjadi pionirnya. Jadi sudah sekian tahun, kurang lebih 2-3 tahun di belakangan ini, Dinas Pertanian ini ingin kerjasama dengan SMK yang di situ ada jurusan pertanian. Tapi tak nemu. Baru Pak Agus ini yang saya tahu. Di sini ada SMK, kemudian jurusan farmasi.
Jadi kalau farmasi itu obat-obatan ya. Iya kan? Obat-obatan. Nah, ibu-ibu ini yang biasa ngajari nanam bahan untuk membuat obat. Namanya biofarmaka. Apakah itu jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Nanti di materi, Mas Agus, bisa nanti ditularkan kepada adik-adik ini. Bisa mengetahui lebih detail, oh ternyata tanaman jahe itu kayak gini. Jangan sampai nanti pulang disuruh ibunya masak, suruh ngambil jahe, diambilkan kencur. Ya masakannya jadi gak enak. Halo? Oke. Jadi di sini saya tanya ada SMK Farmasi. Kita punya binaan biofarmaka, tanaman obat-obatan atau empon-empon yang jumlahnya 66, Ibu ya. 66. Kita tahu 10 aja sudah luar biasa. Itu ada 66. Nanti akan dikenalkan oleh teman-teman yang dari penyuluh pertanian. Tanamannya seperti apa, cara nanamnya seperti apa, kalau panen untuk apa. Nanti secara detail seperti itu. Jadi bahan ketika adik-adik sekalian pulang liburan di rumah suruh masak sama ibunya, nggak keliru ngambil. Ketika di sini diberi contoh untuk pengembangan pertanian organik, ketika pulang di rumah juga bisa ditiru, dikembangkan di sana. Kalau di sana mungkin ada toko dan lainnya, itu kalau lebih bisa dijual. Harganya relatif mahal. Jadi adik-adik sekalian, di zaman yang sekarang ini, semuanya sangat mungkin dilakukan. Apalagi era sekarang adalah era digital. Ada orang yang nggak punya apa-apa, cuma punya ini, tapi bisa jual barang secara online. Barangnya misalnya saya yang jual, barangnya ngambil ke Mas Agus. Nah, nanti untuk makanan ngambil ke Bu Fatin. Tinggal di sini di-share ini gambarnya ini, harganya sekian. Begitu ada pesanan, saya ke sini. Mas ada pesanan 10, diambil diantarkan. Nggak perlu gudang. Nggak perlu tempat yang luas. Kita sudah bisa berusaha. Nah, ini kelebihannya zaman sekarang. Sama dengan ketika adik-adik sekalian ini punya produk nanti, produk pertanian organik. Di sini sudah semua orang akan cari. Bu Kiki, Bu Neneng ini biasanya kalau dari Ketapang ini ada panenan, cuma ditulis. Hari Kamis ada panenan selada air, 100 bungkus. Yang pesen harap ngisi list. Nanti sudah secara otomatis. Menit pertama 1 orang, 1 jam pertama 10 orang, terus. Begitu hari Kamis datang, hitungan menit barangnya habis. Nah inilah kelebihan zaman-zaman era digital. Kita sudah nggak usah kemana-mana, cukup ini aja. Kalau dulu promosi harus datang ke masing-masing kecamatan. Sekarang nggak usah. Nah ini yang ingin kita tularkan kepada adik-adik sekalian. Barangkali nanti di antara sekian ini, ada yang tertarik dengan pertanian organik, kemudian mengembangkan hobinya menjadi menghasilkan. Yang kita harapkan, tetapi semua itu nanti harus diatur. Karena di sini ada siswa laki, siswa perempuan, siswi perempuan. Nah, nanti bagaimana pengaturan? Mungkin Pak Agus yang nanti akan mengkondisikan itu. Prinsip Dinas Pertanian akan mendukung program yang sudah dicanangkan oleh Pak Agus Effendi ini. Kalau dari Tanwis ini nanti akan muncul pertama dengan Go Green-nya, saya yakin pondok-pondok yang lain nanti akan melihat itu. Apalagi kita main medsos sekarang.
Sudah diupload. Kemudian ada yang jadi YouTubernya. Wah, luar biasa sudah. Ketika siswa-siswi praktek, nanti diupload. Ketika nanam, kemudian sampai panen, hasilnya diupload. Ini luar biasa. Karena itulah sekarang sosial media peranannya seperti itu. Ketika kita berpikir positif untuk mengembangkan, insya Allah akan baik. Tetapi ketika negatif diteruskan, nah inilah bencana. Jadi siswa-siswi SMK Jaifak ini saya berharap lebih bijak untuk menggunakan yang satu ini. Ini bisa mendorong kita untuk sukses lebih besar lagi, tetapi bisa menjerumuskan kita juga kepada masalah hukum. Kemudian yang berikutnya lagi, yang lebih penting adik-adik sekalian, terkait dengan pertanian ini, saya berharap ada perubahan mindset dalam artian begini. Pertanian ini memang dipandang sebelah mata. Jadi pertanian ini seolah-olah tadi yang saya sampaikan tidak menjadikan. Tetapi ketika kita tekuni, insya Allah itu nanti akan mendatangkan cuan. Kalau orang mendatangkan cuan, ya hasil yang luar biasa. Ada yang sudah membuktikan, termasuk saya. Jadi saya bertani, nanam padi, kemudian dibuat benih. Tanya kepada bapak ibunya yang petani, pernah enggak nanam benih yang gambarnya, logonya itu bunga mawar. Jadi itu terus terang aja itu dari saya. Ya, benar. Ini saksinya ini. Ibu yang di belakang ini tahu kalau saya ini bertani. Saya nanam, ada nggak yang dari Banyuates? Nggak ada. Di Banyuates saya nanam semangka 2 hektar non biji, semangka kuning. Ya. Tunggu dulu. Ketika besok pagi panen, malamnya ini dipercaya orang semua. Akhirnya apa? Bangkrut. Jadi nggak hasil sama sekali. Nggak hasil sama sekali. Tapi, nah itulah. Jangan berhenti di situ kalau ingin berhasil. Kegagalan itu banyak penyebabnya. Kita lihat apa penyebabnya. Nah, itu kan dirusak orang. Saya nanam lagi, berhasil. Kemudian setelah itu ganti lagi, nanam pisang di Omben. Ada enggak yang dari Omben? Nanam pisang 1000 pohon. Sudah keluar jantung, ditebang sama orang semua. Bangkrut lagi. Terakhir akhirnya membuat penangkaran benih padi. Yang gambar mawar merah. Alhamdulillah karena mawar ini mungkin sangat menarik, banyak yang beli, saya dapat untung. Sampai hari ini saya masih bertani. Jadi adik-adik sekalian, jangan melihat sebelah mata terhadap pertanian. Ketika ditekuni, insya Allah itu nanti akan berikan yang terbaik. Tapi kuncinya satu, ketika gagal jangan berhenti. Cari penyebabnya, nanti diperbaiki. Terus. Nah, di sanalah saya sampai dengan hari ini masih bertani, walaupun sekarang sudah tidak bisa maksimal karena waktunya ini sudah berbagi dengan tugas yang lain. Jadi sekali lagi adik-adik sekalian, kami yang datang ke sini ini ingin mengenalkan para siswa-siswi SMK Jaifak ini terhadap pertanian organik yang memiliki peluang besar ke depan nanti. Itu dari sisi organiknya. Kemudian bagaimana teknologinya, kita juga akan mengajari terhadap smart farming. Kalau norap tanaman, kalau dulu misalnya norap semangka dan lainnya itu bisa sampai 1 hari berapa orang, sekarang hanya hitungan menit.
Paling enggak 15 sampai 30 menit selesai hanya memencet tombol. Teman kita sekarang sudah bisa mengendalikan atau mengoperasionalkan tanaman yang perlu pengairan, itu pompanya tinggal dipencet. Sudah jalan di sana dengan HP. Nah, itulah kemudian teknologi yang sekarang, era digital. Era 4.0, era 5.0. Kita 4.0. Kalau 5.0 nanti lebih banyak kepada robot. Yang membantu kita itu robot. Nah, bagaimana nanti dengan aplikasinya? Nah, bertahap nanti, Pak Agus. Nanti bertahap, adik-adik sekalian, ada materi, kemudian mungkin ada dilanjutkan dengan praktek seperti itu. Ketika harus misalnya apa istilahnya itu ya, praktek di lapangan atau kunjungan lapangan, nanti ada beberapa kelompok yang sudah bisa kita lihat hasilnya yang sudah dikembangkan di Kabupaten Sampang. Mungkin itu Mas Agus ya, Pak Ustadz dan para siswa-siswi dari SMK Jaifak ini yang bisa saya sampaikan. Saya sebenarnya berharap nanti para siswa-siswi ini bisa, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silahkan, kalau saya nggak bisa, ini teman-teman di belakang ini juga nanti akan membantu untuk bisa memberikan penjelasan. Jadi sekali lagi adik-adik sekalian, kedatangan kami ini awal dari perjalanan Go Green yang dari Tanwis. Mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi pionir. Ketika nanti ini sudah muncul, insya Allah yang lain akan mengikuti. Biasanya kalau sudah ada contoh baik, kemudian menguntungkan, mereka akan berbondong-bondong meniru. Nah, kalau meniru, kesinilah tempatnya untuk studi banding, untuk belajar bersama. Karena yang awal adalah di Tanwirul Islam. Itu aja yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, Pak Kepala Sekolah dan Pak Ustadz. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Langsung aja dulu. Pak. Ya Pak, saya nambahkan tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan sedikit, mohon izin Bapak, Ibu. Kalau tadi Pak Kadis Pertanian memanggilnya adik-adik atau anak-anak? Adik-adik, saya juga panggilnya adik-adik. Saya dipanggil kakak juga nggak apa-apa. Biar terasa lebih dekat gitu. Adik-adik yang cantik-cantik ini semuanya. Iya loh, cantik kelihatan dari sini. Ya Allah, subhanallah, ini cantik-cantik semua kecuali Bapak. Bapak enggak cantik Bapak. Adik-adik tadi kan ketika ditanya sama Pak Kadis, orang tuanya ada yang bertani enggak? Semuanya bertani kan ya? Iya, sama. Jangan harus bangga sama profesi orang tua kita, apalagi bertani. Kita kalau nggak ada bapak ibu yang bertani lah, kita makan apa? Ya kan? Katanya pertanian itu kan tonggak sebuah negara ya. Jadi berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis, kalau di era sekarang kan adik-adik itu ada yang mau bertani nggak ada katanya. Mungkin karena di pikirannya kalau bertani itu kan kotor, panas. Aduh nanti skincare-nya gitu, nggak mau ya. Maunya itu yang cantik, yang tetap di dalam ruangan gitu, tapi menghasilkan cuan katanya.
Siapa yang mau cuan? Mau semua, sama saya juga mau. Mau, oke. Saya kasih tahu salah satu cara menghasilkan cuan di bidang pertanian. Selain bertani ya, ada yang dari Kemuning enggak? Ada. Kemarin itu beberapa bulan yang lalu terakhir panen semangka dan melon yang warnanya kuning. Siapa? Siapa? Yang nanam siapa namanya? Yang nanam Mas itu loh, yang ngodah itu loh, Mas Rizal. Iya kan? Nah, Sabe, Ibu di masjid. Nah. Nah, kalau saya kasih tahu, 2 tahun yang lalu Mas Rizal itu keuntungan bersihnya aja dari menanam melon dan semangka kuning itu 40 juta. Pasti semuanya mau jadi petani. Ya, jadi kalau bertaninya itu sukses, kayak Mas Rizal kemarin itu langsung berapa dapatnya Rizal? 40 juta, Bu. Gitu. Tetapi memang dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan belajar, dibutuhkan salah terus benar lagi, kadang salah lagi. Enggak apa-apa, namanya juga belajar. Saya rasa bukan hanya di bidang pertanian, di semua bidang pasti seperti itu kan ya. Intinya kita mau mencoba. Saya melihat horti itu salah satu jenis budidaya yang mungkin tidak terlalu lama tanamnya, tapi hasilnya juga kalau sukses bisa menghasilkan cuan itu katanya tadi. Dan berkah pastinya ya, karena semuanya dapat gitu. Berkah juga buat masyarakat sekitar, karena sekarang itu modelnya model pakai HP, semua orang pengen selfie, semua orang pengen update status, ya fotolah di depan semangka, di depan melon yang warnanya kuning, diupload lah, ditanya sama temennya di mana, di sana, datang berbondong-bondong. Itu juga berkah buat masyarakat sekitarnya. Seperti itu salah satu contohnya. Tetapi ada lagi caranya, lain lagi. Saya mau memperkenalkan POC. Apa itu POC? Iya benar juga. Jadi POC itu singkatan dari pupuk organik cair. Ada pupuk itu ada yang organik, ada yang non-organik. Non-organik itu mis itu loh, biasanya bilangnya mis yang belinya di biasanya sesak. Nah, itu pupuk kimia non-organik. Ya, ini yang organik. Kenapa Bu organik? Karena tidak ada bahan-bahan kimia di proses pembuatannya. Pupuk organik itu terbuat dari apa sih Bu? Pupuk organik itu terbuat dari limbah. Apa limbah itu? Ya, limbah itu ya bisa dibilang sampah. Hasil samping yang tidak dipakai lagi, dibuang. Karena di sini juga kan tadi disampaikan, mungkin ketika kita membuat produk dari bahan-bahan yang kayak toga itu loh. Mungkin minuman, mungkin permen, mungkin minuman kesehatan. Ya, itu pasti ada limbahnya. Kan pasti disaring, diproses. Limbahnya apa? Mungkin ampasnya jahe, ampasnya toga-toga yang kita pakai itu pasti ada ampasnya, pasti ada hasil sampingnya, hasil buangannya. Nah, itu juga yang kita olah. Pokoknya tidak boleh ada yang terbuang, semuanya harus menghasilkan. Kita buat menjadi pupuk organik cair. Memang rasanya kalau hanya ngomong gini kurang nangkep ya. Mungkin besok-besok suatu saat nanti Bapak Kepala Sekolah, Mas Kepala Sekolah, karena masih single katanya.
Mungkin besok-besok kita bisa ketemu lagi ya adik-adik. Bisa langsung praktek. Kalau praktek tuh lebih seru ya. Terus nyoba semua masing-masing. Jadi saya kasih tahu garis besarnya saja bahwa pupuk organik cair itu dari limbah tadi. Limbahnya bisa apa saja. Misalnya limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga tuh apa, Bu? Kalau kita kebaikan tarnya kan nggak sampai tangkainya sampai pasang tapi enggak kan? Yang dipakai apanya? Daunnya. Terus daun-daun yang agak layu, yang jelek pas dibuang kan pasti. Nah, sawi misalnya, yang jelek pasti dibuang, disortir. Nah, yang dibuang itu yang kita pakai. Kita jangan dibuang ke tempat sampah, kita kasih wadah sendiri, dihaluskan sama kita, bisa di blender, bisa dipotong-potong-potong kecil-kecil, kemudian kita tambahkan dengan 1 air cucian beras. Saya tadi ngeprint ini, nanti saya kirimkan ke Bapak yang di sini tadi ya filenya. Besok kita praktek juga. Jadi yang pertama tuh ditambah dengan air cucian beras. Kemudian ditambah dengan tetes atau gula pasir atau gula merah. Tahu tetes enggak? Tahu ya? Apa tetes itu? Kalau siapa yang punya sapi? Ya, biasanya dijual 1 botol aqua itu loh. Botol aqua besar, belinya di pasar Sapeh atau di toko pertanian, warnanya kayak gula merah, kental, manis, itu namanya tetes. Ya, manis, itu namanya tetes. Bu kok pakai tetes, kenapa nggak pakai gula saja? Ya gula mahal, kebaik olek kalau gula. Ya, kalau tetes ini lebih murah, jadi bisa dipakai. Jadi kita tambahkan tetes, kemudian kita tambahkan EM4. Ini bisa kita dapatkan di toko-toko pertanian. Nanti kalau misalnya kita praktek, saya bawa. Ya, nanti tanyakan ke Bapak Kepala Sekolahnya. Ya, kita siap. Apalagi mau ketemu ini yang cantik-cantik. Wah, siap pokoknya. Jadi semuanya itu dicampur jadi 1. Tadi ingat udah dihaluskan ya. Limbahnya dicampur jadi 1, ditutup karena harus anaerob. Harus tidak boleh ada udara, harus kedap udara. Ditutup, nanti 3 hari sekali kita buka, diaduk-aduk, tutup lagi. Sampai kurang lebih 15 sampai 21 hari. Nanti tanda-tandanya kalau pupuk organik cair ini sudah berhasil, tandanya baunya tuh wangi, bau gula merah. Ya, enggak bau busuk. Jadi kalau bau busuk, kita coba lagi. Berarti ada yang kurang gitu kan. Kalau baunya tuh udah bau gula merah nih, udah wangi, itu berarti sudah berhasil. Nah, kemudian hasil produknya ini kita bisa kemas 1 botol, harganya berapa dijualnya. Untuk apa? Ya untuk pupuk di lahan pertanian kita. Jadi nggak harus nunggu beli ke toko pertanian yang mahal sekarang pupuk kimia itu ya. Jadi pupuk organik bisa dipakai sama kita, bisa dijual juga kalau berani kita sudah bisa mengemas. Nah, nanti cara pemakaiannya itu masih dianjurkan. Jadi 1 botol itu bisa dipakai untuk lahan luas gitu loh. 1 botol, 1 gelas air mineral itu bisa ditambahkan ke 1 tangki semprotan. Tahu kan yang semprotan di belakang itu? Namanya hand sprayer. Itu kan 14 liter. Itu perbandingannya. Jadi 1 gelas untuk 14 liter dan disemprotkan. Saat kapan Bu nyemprotnya? Saat olah tanah, saat di pembibitan, saat udah mulai ditanam. Namanya kan ini organik. Jadi nggak ada batasan, nggak boleh banyak-banyak organik kan, aman pastinya.
Ya, kan menuju go green. Jadi salah satunya ya mulai dari hal-hal yang mudah, mulai dari kita, mulai dari sekarang, mulai dari siapa? Mulai dari kita, mulai dari adik-adik semua. Mungkin itu tambahan dari saya, Bapak Kepala Sekolah. Ya, langsung sesi tanya jawab. Ya, adik-adik ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan? Apa? Hah? Dipakai itunya. Mic-nya dipakai. Ayo. Yuk, maju ke sini. Yang tanya dapat nilai ya Pak ya? Mana Bapaknya? Dapat reward katanya. Dapat pisang keju. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Yuk, silahkan yang mau tanya. Enggak, ada Pak. Mungkin Bapak mau tanya. Enggak ada ya? Ada yang mau nanya? Siapa? Oh, gini Bu. Ya Pak. Biar enggak kosong. Ya, Bapak aja nanya. Ya. Ya, mari, monggo. Ini ban serep ini. Oke, mengenai penjelasan Ibu Ya. barusan tentang tahap-tahap memproduksi suatu pupuk organik cair gitu. Ya. Mungkin kami itu merasa khawatir apa ketika nantinya kita itu berhasil membuat suatu produk, Ya. itu kan pasti ada semacam kayak lisensi dari semacam kayak legalitas. Apakah boleh dipasarkan apa bukan? Ada pengujiannya juga. Apakah nanti kita akan direpotkan dengan hal yang begituan? Soalnya mohon maaf saja, kebanyakan petani kita itu kalangan menengah ke bawah soalnya. Kebanyakan. Jadi takutnya kalau mereka punya terobosan baru cuman tidak diakui pasar, mereka produknya bisa kandas gitu loh. Kandas kayak lagu dangdut. Iya. Apakah dari pihak pertanian akan ada upaya-upaya untuk merekrut mereka atau gimana ke depannya? Begini Pak, yang pertama membuat produk itu salah satunya pupuk organik cair pasti untuk kalangan tersendiri dulu, dipakai dulu sama kita. Kalau kemudian banyak permintaan orang-orang sekitar kita masih oke lah ya, paling ditempati botol bekas air mineral dipakai. Tetapi ketika sudah terbukti bahwa produk kita itu Mak Jos katanya, cespleng gitu, ya misalnya benar-benar diaplikasikan nih, dipakai, sabena, oh saya cobalah, dicoba di sawahnya. Ternyata berhasil, produksinya meningkat, bagus sayurannya misalnya, atau padinya tambah banyak produksinya. Tentunya kan kita kan berpikir bisnis kan. Nah, saya sebagai salah satu penyuluh pertanian di Kecamatan Sampang pasti akan mendampingi. Memang untuk lisensi atau izin atau hal-hal seperti itu memang bukan bagiannya kita, mungkin untuk dinas lain, tetapi pasti akan kita dampingi seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak terkait kalau misalnya produk kita itu mau dipasarkan, bagaimana terkait izin dan Saya nambahkan di yang Bu Kiki. Jadi gini Pak,
ketika petani kita punya produk, memang nanti akan kita gandengkan dengan perindustrian dan perdagangan. Yang pertama terkait dengan brandnya, mereknya. Merek jenengan mengendaki misalnya merek mawar. Kalau di sana sudah dipakai itu tidak boleh. Jadi jenengan harus cari yang lain. Sampai nanti tidak ada yang sama. Baru nanti akan keluar. Oh ini merek yang boleh. Atau jenengan mengajukan sekian nama. Satu itu. Kemudian yang kedua, teman-teman dari perindustrian perdagangan juga akan melihat produknya. Kalau produk itu berupa bubuk yang kering, harus disertifikatkan di BPOM, nanti akan difasilitasi juga. Karena seperti jamu, ya jamu ini harus minimal sekian bulan itu kedaluarsa. Itu harus ada BPOM-nya. Kemudian kalau produk-produk yang biasa, nanti di sana juga ada aturannya dengan PIRT ya Bu ya. PIRT. Ya, Dinas Kesehatan. Seperti itu. Kita tetap akan membantu menginformasikan kepada mereka-mereka. Contoh, produk di Ketapang. Ratuh. Ratuh itu ramuan obat herbal. Ya, ramuan tanaman herbal. Punyanya Pak Mahfud di Ketapang mana ya? Bunten ya. Bunten Barat. Sama, ketika saya ke sana datang dia mengembangkan jahe merah. Jadi saya punya tanaman jahe merah kurang lebih 2 hektar. Dikemas bubuk. Kita undang teman-teman dari Perindak. Akhirnya disiapkan kemasannya, kemudian labelnya, PIRT-nya itu dibantu. Pasar monggo, tetapi kalau pupuk, nah ini pupuk. Kalau pupuk, kita nanti bisa untuk dem-demnya Bu Fatim ini bisa mengambil sebagian. Ketika bagus, baru nanti pasarnya terbuka untuk para kelompok tani. Jadi harus diberi contoh dulu. Contohnya harus ada, hasilnya bagus, kita ekspos bareng-bareng. Jadi di Farm Field Day, temu lapang, kelompok yang lainnya kita undang, suruh lihat hasilnya. Ketika bagus, pasar nanti terbuka untuk seluruh petani. Jadi seperti itu. Satu lagi, Bangkohe. Bangkohe itu inovasi dari pertanian. Pupuk sejenis EM4, tapi ini sifatnya bakteri aerob. Kalau yang anaerob begitu disiramkan harus ditutup dengan terpal. Kalau ini enggak, kotoran sapi disemprot, tambah kotoran sapi, semprot lagi, dibiarkan jadi pupuk. Nah sekarang Bangkohe sudah dipakai 4 puskeswan. Kotoran sapi yang keluar itu diberi itu jadi pupuk. Jadi pasarnya kita walaupun tidak bisa semua, kita akan membantu. Jadi itu Pak ya, izin dan lainnya nanti akan kita fasilitasi dalam artian kita mengkomunikasikan dengan teman-teman apakah itu nanti di Kopindak atau di Kesehatan, Dinas Kesehatan. Ini yang sudah kita lakukan sekian tahun, memang kita harus sinergi, tanpa sinergi kita juga nggak akan bisa berhasil dengan baik karena nanti saling tarik. Tapi ketika sinergi ada satu produk, pertanian menyiapkan bahannya, Perindak nanti akan mengajari pengolahannya, kemudian izin dan lainnya kesehatan. Seperti itu. Itu Pak ya. Yeah. Terima kasih. Jadi kesimpulan akhirnya Dinas Pertanian siap mendampingi ya Pak ya. Ya, terima kasih. Kami akan siap mendampingi siswa-siswi di sini ataupun mungkin masyarakat dalam hal ini petani yang mungkin punya produk, mari itu kita dorong untuk bisa dikembangkan. Syukur-syukur nanti kalau itu memang hasilnya baik, kita ada percontohan dan itu akan kita ekspos menjadi contoh seperti Biosaka yang di Blitar. Itu Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain yang mau tanya? Oke. Sini Bu, panjang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih anak adik-adik ya, saya manggilnya. Kalau anak saya sudah lebih besar dari adik-adik ini. Ini jurusan farmasi ya. Mungkin kalau farmasi masih ada kaitannya dengan pertanian ini adik-adik. Ya, misalnya obat-obatan untuk sementara mungkin kalau saya lebih suka menggunakan obat yang langsung dari tanaman. Ya, nah itu nanti adik-adik bisa menerapkan dengan menanam obat-obatan di pekarangan adik-adik semua. Mungkin dicontohkan dulu di sekolah ini ya, nanti secara bertahap kita praktek. Pertama mungkin dari tanaman horti dulu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Kiki. Oh, Bu Kikinya itu ya. Disampaikan oleh Bu Kiki, kita akan mendapatkan cuan. Tapi jangan cuan dulu ya adik-adik ya. Kita kebutuhan sendiri dulu. Ya, misalnya kita mau menanam cabai, tomat, ya. Ini adik-adik kan, ini ada nginep di sini. Nah, mungkin biar tidak membeli sayuran, kita nanam di polybag dulu ya. Nanam cabai, tomat, apalagi cabai itu harganya mahal. Nah, kalau adik-adik beli, itu bisa mengirit biaya beli cabai, beli tomat. Itu misalnya ya, sekali makan ini berapa cabai ini? Ada 1 kilo lebih. Nah, kalau 1 kilo cabai saat ini harganya 40 lah sekarang ya, 40 atau 50 ribu. Ini dalam 1 hari itu sudah 1 kilo misalnya ya, sudah irit 40 ribu. Ya, itu dalam 1 hari. Kalau dalam 1 bulan, kalikan 40 ribu kali 30 hari. Berapa coba adik-adik? Ayo matematikanya. Berapa cepat? 40 kali 3. Berapa? Nah, kali 30 kali 40 ribu. 40 berapa ya? 40 ya. 40 ribu berapa ribunya? Nolnya 4. 1.200.000 1 bulan. Ya. Nah, kalau kita nanam sendiri itu sudah seperti itu adik-adik. Kemudian tomat juga. Apalagi kalau menjelang puasa harga cabai naik, bawang merah juga naik. Nah, kalau kita nanam di polybag 1 polybag misalnya cabainya menghasilkan anggaplah 5 buah ya. Kalau 10 polybag aja kali 5 berarti sudah 50 buah cabai. Itu cabai besar. Kalau cabai rawit itu lebih besar, lebih banyak lagi. Nah, demikian juga untuk obat-obatan ya adik-adik ya. Jahe. Kalau batuk kita misalnya minum jahe. Jahenya ambil sendiri dari polybag. Jadi nggak usah beli. Karena jahe itu mahal. 1 kilo cabai, 1 kilo jahe kadang 25 ribu, kadang 30 ribu. 1 kilogram jahe itu. Kalau ini adik-adik jumlahnya banyak, bisa jadi 1 kali minum ini 1 kilo. Ya, 1 kilo. Nah, biar kita tidak mengeluarkan biaya, maka kita tanam jahe di pot atau di polybag. Nah, itu kita mindset kita dikonsumsi sendiri dulu adik-adik ya. Kemudian nanti kita tularkan ke keluarga kita. Kalau semuanya sudah gemar menanam, nanti tiap
keluarga adik-adik ini sudah nggak usah beli lagi di pasar, ibunya sudah nggak usah beli, sudah tinggal petik, tinggal olah, ya tinggal makan. Apalagi cabai itu kalau seger, kalau langsung dipetik itu lebih enak. Ya, demikian juga dengan tanaman obat keluarga. Nah, dari tanaman obat keluarga itu juga bisa dihasilkan minuman-minuman yang nantinya bisa dikonsumsi sendiri dan bisa kalau sudah banyak bisa dijual dan akhirnya mendapatkan uang ya. Nah, mungkin nanti lebih enaknya kalau kita langsung praktek ya. Kemudian kalau kita punya lahan sawah ya, di mana kita bisa praktek nanam, di situ kita bisa memelihara ikan. Ya. Jadi bisa nanam horti, bisa nanam padi, kemudian di pinggir-pinggirnya itu sekalian memelihara ikan. Nanti ikannya juga adik-adik tidak usah beli. Ya. Jadi bicara pertanian itu semuanya itu makmur adik-adik ini. Ya. Saya dulu cita-citanya awalnya itu jadi insinyur pertanian. Sepertinya keren ya, insinyur pertanian keren. Seiring waktu kok saya ketika SMA saya jadi insinyur teknik mesin. Berubah lagi jadi dokter, ingin jadi dokter gitu ya. Tapi mungkin Allah sudah menakdirkan saya ketika saya SMA, saya diterima di IPB, Teknologi Pertanian. Ya akhirnya saya kembali ke cita-cita yang awal saya jadi insinyur pertanian. Ya, mungkin adik-adik ini nggak tahu nanti nasibnya. Ada yang mungkin sesuai dengan bidangnya ya farmasi ya. Ada juga mungkin siapa tahu ada yang jadi insinyur pertanian ini, sarjana pertanian ya. Ya. Nah, nanti bisa ilmunya diterapkan. Oh iya benar seperti ibu yang pernah sampaikan itu ya. Bahwa kita itu awalnya dari gemar. Mungkin kalau kita tidak gemar, kita praktek aja dulu. Misalnya ya, nanam cabai. Oh ternyata saya menanam cabai dengan hati, dengan penuh kesungguhan, dirawat. Nanti tanaman itu seperti kita. Ya, tanaman itu kalau kita perlakukan dengan baik, maka dia akan memberikan imbalan kepada kita juga dengan cara berbuah. Tuh. Nah kalau misalnya senang tanam hias, tanaman hias, itu juga bisa adik-adik. Dan nanti juga bisa menghasilkan uang. Ya, semuanya ke uang. Sebab kalau gak ada uang, dari mana adik-adik bisa bayar SPP-nya ya? Ada SPP-nya enggak? Nah, dari mana membayar biaya hidup, biaya makan, kemudian biaya alat tulis sekolah adik-adik juga. Dari semuanya berasal dari uang itu. Nah, kalau kita gemar bertani, gemar bercocok tanam lah, istilahnya kalau sekarang bisa di polybag tidak harus ke sawah, dan nanti kalau sudah di zaman era 5.0 yang semuanya serba digital seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, nanti semuanya akan serba mudah. Ya, memang diperkirakan tahun dari pakar ekonomi dan juga pakar pertanian diperkirakan tahun 2030 itu krisis petani. Siapa lagi kalau bukan kita? Ya, kalau bukan adik-adik ini yang meneruskannya. Dan bertani tidak hanya dengan berkutat di sawah tangan kotor, tidak hanya seperti itu adik-adik. Kalau pertanian di Jepang semuanya sudah modern. Nanti mungkin kita bisa mengarah ke sana dengan kemajuan teknologi yang ada di Indonesia ini. Dan nanti juga
dengan ilmu yang sudah adik-adik dapatkan dari sekolah ini, baik secara formal maupun informal, nanti akan terus berkembang. Dan adik-adik inilah nanti yang akan menciptakan inovasi. Inovasi dari bidang obat-obatan misalnya farmasi, kemudian dari bidang pertanian, dari bidang pangan dan sebagainya. Nanti adik-adik inilah yang akan meneruskan, yang akan menjadi generasi kita selanjutnya. Dan mungkin untuk lebih jelasnya biar adik-adik tertarik ya, biar adik-adik ingin melakukan pertanian secara sederhana dulu. Nanti kita bertahap dari pengenalan ini dulu, nanti kita selanjutnya ke praktek. Mungkin nanti Bu Kiki, Pak Agus ya, kepala sekolah selaku kepala sekolah bisa berkoordinasi dengan BPP wilayah Kecamatan Sampang. Nanti program apa saja yang ingin diketahui oleh adik-adik, kegiatan apa saja nanti kita bisa bersinergi. Bisa melalui BPP, nanti BPP Sampang yang akan meneruskan ke dinas kita, Dinas Pertanian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan semoga pertemuan ini bisa membawa manfaat, membawa barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.